Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Semoga semuanya tetap dalam kondisi yang sehat walafiat supaya pembelajaran hari ini bisa belajar dengan maksimal. Nah, harapan Bapak sebelum menonton video ini, adik-adik sekalian sudah mengisi daftar hadir atau presensi pada hari ini, supaya pembelajaran bisa lebih maksimal karena Anda sudah dihitung hadir pada pertemuan hari ini. Untuk materi selanjutnya terkait dengan pekerjaan dasar teknik otomotif, kita akan bahas terkait dengan special service tools. Nah, materi sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan hand tools, peralatan menggunakan tangan, kemudian power tools, peralatan yang menggunakan sumber tenaga tambahan selain dari manusia, yaitu misalkan dari listrik, pneumatik, maupun hidrolik. Nah, untuk selanjutnya adalah kita akan membahas terkait dengan special service tools. Nah, special service tools ini kita akan membahasnya karena ini merupakan peralatan atau kunci-kunci spesial yang khusus. Artinya kunci-kunci khusus yang digunakan untuk membuka komponen-komponen pada unit alat berat, pada unit kendaraan ringan, seperti itu. Misalkan contoh di komponen mesin, kita akan membuka atau memasang piston, itu akan menggunakan kunci khusus atau peralatan khusus untuk melepasnya, begitupun juga untuk memasangnya, seperti itu. Jadi tidak menggunakan kunci sembarang. Nah, karena jika kita menggunakan peralatan yang tidak sesuai, itu akan mengakibatkan kerusakan pada komponen-komponen yang akan kita lepas atau kita bongkar. Nah, langsung aja kita masuk di materinya. Special service tools ini merupakan peralatan perbaikan khusus yang digunakan untuk membuka, memasang, maupun menyetel komponen-komponen yang ada pada unit kendaraan. Nah, peralatan ini terkadang digunakan hanya untuk satu jenis pembongkaran saja. Contoh misalkan piston ring expander contoh. Nah, itu hanya digunakan untuk melepas dan memasang ring piston. Nah, seperti itu. Jadi tidak bisa digunakan untuk pekerjaan lainnya. Beda seperti palu, kunci tang, atau mesin bor, itu banyak fungsi-fungsi lainnya seperti itu. Namun ada juga beberapa kunci yang bisa digunakan untuk beberapa komponen. Itu tergantung dari jenis kuncinya, kemudian jenis komponen yang akan dibongkar. Nah, seperti itu. Kita langsung aja bahas jenis-jenisnya satu persatu. Nah, yang pertama adalah pembersih terminal baterai. Pembersih terminal baterai. Terminal baterai itu kan biasanya umumnya ya, bukan umum sih, memang pasti menggunakan dua kutub, ada negatif dan positif. Nah, di kutub negatif dan positifnya itu biasa terjadi semacam karat atau korosi akibat reaksi kimia dari aki itu sendiri. Nah, fungsi alat ini adalah untuk membersihkan zat-zat asam yang ada yang menempel pada terminal baterai. Namun biasanya di bengkel atau di bengkel-bengkel umum ya, biasanya menggunakan misalkan obeng untuk melepasnya atau menggunakan pisau. Namun itu sebenarnya penggunaan yang salah jika kita mengikuti SOP. Karena SOP-nya adalah menggunakan alat khusus, yaitu alat pembersih terminal baterai. Kenapa kita harus menggunakan alat khusus? Karena jika menggunakan pisau atau obeng, ketika misalkan kita mengeruk
karat itu bisa jadi logam di kepala atau terminal baterai itu akan ikut menipis. Kadang juga di amplas itu akan semakin menipis. Dampaknya seperti apa ketika kepala baterai ini sering di amplas atau digunakan obeng untuk melepas karatnya? Itu akan membuat bahan ini semakin tipis. Akhirnya kepala baterai itu akan longgar ketika dipasang pada kabel baterai. Itu akan mengakibatkan kebocoran atau kehilangan arus seperti itu. Bahkan bisa jadi terjadi korslet pada terminal baterai itu. Nah, untuk komponen-komponennya sendiri seperti ini. Jadi ada yang jenis sikat, ada yang jenis pemotong. Nah, untuk gambarnya seperti ini ya. Bentuknya seperti ini. Jadi ada 4 sisi yang digunakan, tentunya yang satunya ini adalah untuk pegangan. Nanti ketika praktek adik-adik sekalian bisa lihat bentuknya seperti itu. Yang jelasnya fungsinya kalian yang harus pahami. Nah, kemudian yang kedua adalah penekan pedal rem. Nah, ini digunakan untuk menahan rem kaki ketika kendaraan pada posisi tertentu. Misalkan pada saat car hoist atau pengangkat, kemudian di atas pit atau di atas lantai. Contoh misalkan kita mengerjakan, kalau unit alat berat tidak mungkin di atas lift ya, tentunya di dalam workshop, di atas pit atau di atas lantai. Fungsinya alat ini adalah untuk menahan rem kaki. Jadi rem kaki itu ditahan. Beda dengan sepeda motor. Kalau sepeda motor sekarang kan khusus untuk matic, biasanya untuk rem belakang sudah menggunakan pengunci. Nah, kurang lebih seperti ini. Fungsinya adalah alat ini supaya membantu ketika proses pengerjaan untuk menambah keamanan. Sebenarnya kendaraan itu sudah menggunakan rem parkir, namun untuk lebih amannya, untuk lebih safety-nya, ditambah penekan pedal rem supaya semua rem dari keempat roda itu berfungsi menekan saat kita melakukan pekerjaan. Jadi kemungkinan kendaraan bergerak itu tidak ada, kecuali kalau memang yang akan dikerjakan pada bagian roda atau bagian rem, tentunya tidak bisa jika posisi pedal remnya ditekan seperti itu. Nah, bentuknya seperti ini. Ada selongsongnya, kemudian rangka penahannya, kemudian batang dan landasannya seperti itu. Untuk cara penggunaannya nanti akan kita bahas. Alat selanjutnya yaitu kompresor ring piston. Nah, bentuknya seperti ini. Seperti tabung, namun untuk lebarnya ini, diameternya ini bisa diubah-ubah sesuai dengan pengaturan di sini. Jadi ada pengaturannya. Nah, alat ini digunakan untuk memasang piston pada blok silinder. Jadi piston yang akan dipasang pada blok silinder itu akan susah karena posisi ring itu kan akan melebar sedikit dari posisi diameter ring piston. Jadi ketika akan dimasukkan tentunya akan tersangkut di blok silinder. Jadi kita menggunakan alat ini untuk menekan ring piston supaya rata dengan pistonnya itu sendiri, supaya bisa lebih mudah memasukkan piston itu ke dalam blok silinder. Nah, untuk kompresor ring piston ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah lembaran baja, kemudian ada perangkat ratchet, kemudian 2 atau lebih tali pengikat baja. Nah, ini tali pengikatnya seperti ini ya, yang mengelilingi. Nah, kemudian lembaran bajanya ini yang digunakan untuk menjepit ring piston itu supaya rata dengan piston. Nah, kemudian perangkat ratchet ini untuk mengunci posisi. Jika sudah pas, ini akan mengunci supaya tidak melar kembali.
sehingga posisi piston lebih enak dipukul ketika akan dimasukkan. Nah, kemudian ukuran kompresor ring piston ini sendiri terdiri dari beberapa macam. Ada yang diameternya 50 mm, ada yang 100 mm. Nah, ini tergantung mesin yang akan kita lakukan pembongkaran. Tentunya beda dengan mesin-mesin alat berat dengan mesin kendaraan ringan, karena untuk diameter piston untuk alat berat itu lebih besar dibanding dengan mesin-mesin kendaraan ringan, karena umumnya cc-nya lebih tinggi. Seperti itu. Nah, untuk jenis alat yang selanjutnya, yang keempat, yaitu kompresor pegas katup. Nah, kompresor pegas katup. Kalau yang tadi ring piston fungsinya untuk memasang dan melepas piston, ini adalah kompresor pegas katup. Ini fungsinya untuk menekan pegas katup ketika kita akan melakukan pembongkaran. Nah, untuk di sepeda motor itu sendiri, kalau umum di bengkel-bengkel biasanya langsung dipukul, tapi sebenarnya ini mempunyai alat untuk melakukan pembongkaran supaya mencegah terjadinya kerusakan. Bentuknya seperti ini. Nah, di sini ada batang landasan, kemudian ada badannya, kemudian ada tuas bagian atas, batang bagian atas, pena penumpu, dan rumah penyangga. Seperti itu. Bentuknya seperti ini ya. Nanti akan kita lihat sama-sama di bengkel. Nah, untuk cara penggunaannya akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Ini hanya penjelasan fungsi dan nama alatnya. Untuk cara penggunaannya akan Bapak tampilkan lewat video di pertemuan berikutnya. Nah, untuk jenis yang kelima. Yaitu pistol gemuk atau grease gun. Nah, ini akan banyak ketemu nanti khusus untuk alat berat. Ini digunakan untuk menambah pelumas atau grease pada komponen-komponen tertentu pada kendaraan. Jadi alatnya bentuknya seperti ini. Ini terdiri dari berbagai macam komponen ya, badannya, kemudian ada pelunyer bertekanan, kemudian ada pistonnya. Jadi cara penggunaannya ini ditekan, kemudian nanti grease itu akan keluar melalui nozzle-nya di depan. Jadi tentunya alat ini diisi grease terlebih dahulu supaya bisa dilakukan pelumasan pada komponen-komponen pada kendaraan. Nah, kemudian catatan, cartridge-nya ini adalah wadah yang terbuat dari kardus dan berbentuk pipa yang diisi dengan gemuk atau cartridge tersebut berada di bagian dalam pistol gemuk. Jadi di dalamnya ini akan diisi gemuk atau grease yang akan nanti dikeluarkan melalui nozzle. Seperti itu. Nah, bentuknya seperti ini. Kita lanjut. Yang keenam yaitu katup laprea atau lever valve. Nah, katup ini digunakan untuk memegang dan memutar katup mesin sehingga masuk pas kedudukannya. Jadi fungsinya untuk memegang dan memutar katup. Katup ini klep ya. Katup atau klep mesin sehingga masuk kedudukannya. Jadi di sini ada tutup penghisap, kemudian ada piringan cekung, ada selongsong, gagang kayu dan pegangan karet. Namun umumnya biasanya kalau di bengkel-bengkel itu tidak menggunakan alat ini, langsung dimasukkan. Tapi untuk sesuai SOP-nya harusnya menggunakan alat ini supaya tidak terjadi kerusakan pada komponen-komponen yang lainnya seperti itu. Nah, untuk pertemuan kali ini mungkin Bapak rasa cukup. Nanti jenis-jenis SST atau Special Service Tools yang lainnya akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Mungkin sekian dari Bapak. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan melalui kolom komentar.
Kemudian tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan. Semoga pandemi ini segera berakhir supaya kita bisa beraktivitas normal kembali di sekolah. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.